Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman Investor Level C. Investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Teman-teman, kali ini kembali lagi saya akan sharing untuk Tron yang akan listing pada tanggal 8 Maret nanti. Dan hari ini, tanggal 6 Maret, merupakan hari pemesanan saham terakhir. Mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan bagi teman-teman yang akan ikut memesan sahamnya. Seperti biasanya, saya akan mengurai prospektus dengan 5 tahapan. Yang pertama, perubahan dari laporan keuangan, rugi laba dan neraca. Yang kedua, perubahan dari ekuitasnya, kepemilikan sahamnya. Yang ketiga, besar emisi sahamnya dan tujuan penggunaan. Yang keempat, past performance rekod hubungan dengan kreditur, baik bank maupun non-bank. Dan yang kelima, analisa dari grup usaha atau pihak yang berelasi yang telah listing. Yuk kita mulai. Yang pertama, dari perubahan laporan keuangan menjelang listing. Emiten ini cukup baik karena menyampaikan laporan keuangan sejak 2019, sehingga cukup banyak tahunnya dari 2019, 2020, 2021, dan Juli 2022. Sejak 2019, sales mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu dari 6,7 miliar di 2019 menjadi 32,7 miliar di 2020, menjadi 45,6 miliar di 2021, dan posisi Juli 2022 sudah mencapai 52,4 miliar. Artinya, dari tahun 2019 sampai dengan Juli 2022, sales mengalami kenaikan masing-masing sebesar 300% di 2019 ke 2020, 50% di 2021, dan 100% sampai dengan Juli 2022. Kenaikan penjualannya cukup signifikan. Bagaimana dengan sisi perubahan asetnya? Untuk aset juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sejak 2019 sampai dengan Juli 2022, aset mengalami kenaikan dari 6,5 miliar di 2019 menjadi 31 miliar di 2020, lalu menjadi 52,2 miliar di 2021, dan pada posisi Juli 2022 sudah menjadi 69,1 miliar. Dari tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan 400%, sedangkan dari 2020 ke 2021 naik 80%, dan di tahun 2022 dalam waktu 7 bulan sudah naik 30%. Namun catatan saya, kenaikan aset ini disebabkan oleh yang pertama, naiknya persediaan. Posisi persediaan di Juli 2022 sebesar 11 miliar. Namun, persediaan itu berupa peralatan telematika yang tidak diasuransikan, sehingga kita tidak bisa meng-cross-check dengan pihak asuransi apakah nilainya merupakan nilai yang wajar. Dan yang kedua, kenaikan aset disebabkan oleh naiknya aktiva tidak berwujud. Posisi aktiva tidak berwujud di Juli 2022 sebesar 20 miliar, dan itu pun tidak bisa diasuransikan karena merupakan aktiva tidak berwujud. Dengan demikian, kita juga tidak bisa melakukan cross-check dengan pihak asuransi apakah nilai tersebut merupakan nilai yang wajar. Dari posisi total aset 69 miliar di Juli 2022, aset tetap yang berwujud dengan nilai terbesar hanya berupa alat tulis kantor dan kendaraan dengan total nilai 1,5 miliar. 1,5 miliar dibanding dengan 69 miliar. Ini menurut saya perlu kita perhatikan. Lalu kenaikan aset ini dari mana?
Kenaikan aset disebabkan oleh kenaikan ekuitas yang diperoleh dari saham yang di-store. Saham yang di-store di akhir Juli 2022 mencapai 44 miliar, sementara di tahun 2019 baru sebesar 1,25 miliar. Dengan demikian, apabila kita runut, kenaikan saham yang di-store dari 1,25 miliar di tahun 2019 menjadi sebesar 15 miliar di tahun 2020 dan tetap 15 miliar di tahun 2021 dan di akhir Juli 2022 menjadi 44 miliar. Yang ketiga, kita masuk ke perubahan ekuitas sebelum listing. Seperti yang saya jelaskan tadi, kenaikan ekuitas disebabkan oleh kenaikan saham yang di-store. Mulai 2019 dari 1,25 miliar menjadi 44 miliar di akhir Juli 2022. Namun, perubahan yang sangat signifikan terjadi di tahun 2022. Sesuai dengan prospektusnya, selama tahun 2022 terjadi perubahan saham yang cukup signifikan. Yang awalnya saham yang di-store sebanyak 15 miliar, pada tahun 2022 pernah dilakukan penarikan sehingga posisi saham yang di-store menjadi hanya 60 juta saja. Lalu dilakukan penambahan modal yang di-store sehingga total saham yang di-store menjadi 44 miliar. Pada saat saham yang di-store sebesar 60 juta, saham dimiliki oleh David Santoso dan Rudy Budiman Setiawan. Masing-masing, David Santoso memegang 43,2 juta dan Rudy Budiman Setiawan memegang sebesar 16,8 juta. Dengan demikian, total saham yang di-store hanya 60 juta. Lalu masuklah pemegang saham pengendali atas nama PT Daya Gemilau Nusantara Investama dengan melakukan setoran modal sebanyak 43,9 miliar rupiah, sehingga total saham yang di-store menjadi 44 miliar. Namun, sesuai dengan prospektus, saya dapatkan bahwa PT Daya Gemilau Investama Nusantara baru didirikan pada Maret 2022 dengan total modal yang di-store sebanyak 15 miliar. Dengan demikian, PT Daya Gemilau Nusantara melakukan setoran modal kepada Tron sebanyak 3 kali dari modal yang di-store oleh pemegang saham kepada Daya Gemilau Investama. Dari mana 2 kalinya? Lalu siapa sebenarnya ultimate shareholder-nya atau penerima manfaat akhir? Sesuai dengan prospektusnya, saya dapatkan bahwa penerima manfaat akhir adalah saudara David Santoso, pemegang saham mayoritas pada PT Daya Gemilau Investama Nusantara. Jadi penerima manfaat akhir dari PT Teknologi Karya Digital Nusa ini atau TRON adalah saudara David Santoso. Lalu apa yang akan ditawarkan saat emisi nanti? Pada saat listing, Tron menawarkan sebanyak 750 juta lembar saham di harga Rp180. Nilai nominal saham Rp20. Dengan demikian, dengan pendekatan sederhana, kita dapatkan PBV saat listing 180 dibagi dengan 20 atau 9 kali. Di samping itu, Tron juga menawarkan waran dengan perbandingan 2:1 dengan nilai penawaran Rp250. Jadi harapannya 6 bulan kemudian harga saham Tron bisa mencapai di atas 250. Harga penawaran umum dibanding dengan nilai nominal ini menurut saya cukup tinggi, apalagi sebelum listing terjadi peningkatan modal dari 1,25 miliar menjadi 44 miliar. Tentunya PBV-nya akan semakin naik lagi. Lalu apa sih produk-produk yang ditawarkan? Sesuai dengan prospektusnya, beberapa klien dari Tron diantaranya ada Bosowa, ada Sinarma, dan lain-lain. Coba teman-teman dibandingkan kira-kira apakah performa dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan produk atau jasa Tron ini
mempunyai keunggulan yang signifikan atau mencolok dibanding dengan perusahaan yang lain. Misalnya dari Bosowa, Sinarmas, Trans Jogja, New Armada, apakah ada produk-produk dari pengguna tersebut yang berbeda dengan perusahaan lainnya yang disebabkan oleh karena user tersebut menggunakan produk atau jasa dari Tron, sehingga menemukan alasan mengapa valuasi saham Tron kita hargai dengan tinggi. Yang keempat, rekod hubungan calon emiten dengan kreditur, dan saya dapatkan bahwa sampai saat ini emiten telah memperoleh kredit dari BRI dan Bank Mandiri. Dari BRI sebesar 4 miliar dan dari Mandiri sebesar 3 miliar. Berarti totalnya 7 miliar dengan performa yang cukup bagus, artinya lancar. Namun perlu kita catat bahwa kredit ini dijamin dengan aktiva tetap yang merupakan milik pihak ketiga, bukan milik dari emiten Tron, karena aktiva tetap berwujud milik Tron hanya sebesar 1,5 miliar dengan komposisi ATK dan kendaraan. Dan yang kelima, kita analisa dari grup emiten yang telah listing. Sampai saat ini tidak saya dapatkan ada grup dari emiten Tron yang telah listing. Namun, penerima manfaat akhir dari Tron, Saudara David Santoso, pernah menjadi direktur keuangan dari Express Taxi atau emiten dengan kode taksi yang mengundurkan diri pada akhir 2016. Taksi listing di November 2012 dan Saudara David termasuk dalam direksi setelah listing. Pada akhir 2016, beberapa direksi dan komisaris taksi mengundurkan diri. Salah satunya karena dugaan pada saat itu taksi mengalami kerugian sampai dengan 81 miliar. Padahal pada periode yang sama di tahun sebelumnya, 2015, masih bisa membukukan keuntungan sebesar 11 miliar. Catatan ini juga bisa kita gunakan sebagai pertimbangan apakah kita akan mengkolek saham Tron. Taksi listing di tahun 2012 pada harga Rp560, dan pada saat Saudara David Santoso mengundurkan diri di tahun 2016, harga saham taksi diperdagangkan antara 150 sampai dengan Rp200. Pada Juni 2018, saham taksi disuspend di angka Rp90. Dan setelah suspennya dibuka pada Mei 2019, harga saham taksi langsung mentok ke Rp50 sampai saat ini. Jadi dari data tersebut silahkan teman-teman yang akan mengkolek sahamnya Tron, apakah akan menjadi IPO hunter atau akan menjadi investor dalam jangka waktu yang lama. Penerima manfaat akhir menurut saya mempunyai catatan kurang bagus dalam mengelola taksi emiten yang pernah listing. Meskipun pada saat ini Saudara David Santoso tidak tercatat sebagai pemegang saham maupun pengurus di taksi. Saham taksi telah nyandar di Rp50 sejak Mei 2019. Dan sampai saat ini, pemegang saham mayoritas dari taksi adalah investor retail. Saya tidak tahu apakah OJK tidak mempunyai RAC pada saat menentukan emiten yang akan listing. Sebagai pembanding, apabila bank akan memberikan kredit, maka bank akan mengupas semua catatan tentang perusahaannya, direksinya, dan pemegang sahamnya. Jadi menurut teman-teman bagaimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengkoleksi sahamnya Tron sebagai perusahaan teknologi yang sedang ngetop, atau akan menunggu bagaimana kisah Tron 6 bulan ke depan? Semangat siap! Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen,
agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.